bilang itu kuntilanak laki-laki. Nih, coba dong ceritain ya pengalaman kamu soal hal-hal yang berbau goib gitu yang pernah kamu alamin gitu kan. Kamu emang agak sedikit sensitif lah ya sama hal-hal goib gitu ya. Coba dong ceritain gitu pengalaman goib pertama kamu. Pengalaman boy pertama, Hmm, mungkin maksud kamu tuh awal mulanya kali iya, ya. awal mula. Kalau awal mulanya tuh dari dulu aku tuh ceritanya waktu masih kecil ya, nggak tahu umur berapa ya, kayaknya belum sekolah deh, ya umur 5 tahunan mungkin. Aku tuh mau jajan tuh ya lumayan maghrib sih, tapi belum masuk maghrib. Iya. Belum masuk maghrib, aku tuh jajan di sini ada warung namanya Bang Salim. Warung Bang Salim. Nah, ingetin ya warung Bang Salim. Aku tuh ke warung mau maghrib ya, belum maghrib. Terus jajan dong. Sudah jajan, awalnya sih nggak ada apa-apa. Iya. Udah beres jajan. Gak jauh dari warung itu tuh ada rumah. Nah, di rumah itu tuh aku ngeliat kayak ada guling berdiri, itu gede dan tinggi banget. Di situ tuh aku nge-freeze. Aku bilang, ini apa? Aku kan namanya bocil ya, Iya. nggak tahu harus ngapain itu kan, mau nangis malu gitu kan, padahal nggak ada siapa-siapa di situ. Terus di situ aku sadar kalau itu tuh pocong. Kaget lah. Itu kamu ngeliat mukanya apa gimana tuh? Enggak, aku ngelihat visualnya tuh jelas banget, tapi mukanya nggak kelihatan karena saking tingginya. Tinggi banget memang. Tinggi banget. Terus aku lari, aku sampai rumah aku kayak susah banget buka pintu tuh, kayak dikunci, tau nggak? Saking paniknya. Iya, saking paniknya aku gedor-gedor sambil nangis, aku gelagapan lagi mas gitu. Dibukain pintu sama ibu sama almarhumah bude aku. Jadi bude itu kakak perempuannya ibu. Iya. Nah, situ aku belum cerita karena aku masih gelagapan kan. Akhirnya sama almarhumah bude kasih minum lah. Terus sama ibu aku didoain lah. Tapi yang kebetulan ibu juga emang sangat sensitif ya. Dalam arti ibu peka juga sama hal-hal yang berbau gaib juga kan. Mungkin Emang kamu udah turunan. oh ya, mungkin kamu Iya, keturunan kali iya, ya, bawaan dari ibu ya. Iya betul, cuma mungkin baru kebukanya di situ mungkin ya. Terus aku belum cerita apa-apa tuh. Bude sama ibu aku tuh ngebiarin aku tuh biar tenang dulu lah. Akhirnya aku udah sedikit tenang. Aku belum ngomong kan, belum cerita aku kenapa. Ibu langsung buka pembicaraan. Kata ibu, makanya kalau melakukan aktivitas apapun jangan di waktu maghrib. Terus ya udah aku diem kan ya, mungkin itu emang jangan kan. Terus ibu langsung bilang, dia emang diemnya di situ Kak. Waktu itu Dek, kalau masalah masih Dek. Udah punya ada gitu. Dia rumah diemnya emang di situ deh, udah bilang kayak gitu. Tinggi kan. Itu aku bilang. Jadi udah tahu duluan ya, Udah karena tahu memang duluan. ibu kamu tuh udah lihat duluan mungkin ya sebelum kamu udah ngeh duluan ya, udah tahu duluan ya. Karena udah lama mungkin sosok itu juga udah lama. Karena apa ya? Emang aku sialnya ya pas itu. Sebenarnya udah lama juga di situ. Tapi nggak usil sih sebenarnya, cuma kaget lah. Siapa yang kaget itu kan ngeliat kayak begitu. Itu sih awalnya di situ. Ya. Itu sih awal mulanya aku ngeliat yang gaib gitu. Karena sebelumnya jujur belum pernah, cuma setelahnya wah lumayan banyak, kayak hampir setiap hari. Tapi itu nanti ya, nanti kita cerita. Oke. Kalau kamu gimana? Oke, jadi sekarang soal pengalaman aku ya. Jadi aku tuh
awal-awalnya tuh aku nggak percaya kok makin kesini kok aku malah jadi ikut ngerasain. Jadi aku percaya sendiri gitu loh tanpa kamu yakinin. Akhirnya aku diyakinkan dengan pembuktian-pembuktian yang aku alami gitu loh kan. Betul. Nah jadi waktu itu tuh kan eh, waktu kita masih ngontrak nih ya kan, kalau kamu masih ingat nih kita kan ngontrak nih, kontrakan kita kan kita 2 kali ngontrak ya. Yang pertama juga sama sih, serem banget Itu banget. banget itu Bahkan itu kiriman-kirimannya wah, iya itu mungkin yang lebih kena dampaknya tuh kamu ya, ya parah ya. itu Kalau betul. aku tuh mulai merasakan tuh setelah di kontrakan kedua. Nah, jadi kan kontrakan kita itu kan bisa dibilang nggak terlalu besar nggak terlalu kecil lah, jadi sedang cuman de- depan itu teras, Teras, ruang tamu, kamar, langsung ke dapur. langsung ke dapur gitu Dapur kan, kamar mandi. dapur kamar mandi gitu Jadi kan. lorong gitu Jadi kan. lorong gitu jalannya kan. Jadi waktu itu tuh sekitar jam setengah 7 apa jam 7 gitu ya, waktu maghrib mau ke isya. Jadi kan kita kan lagi ngopi nih, Lagi ngopi di teras. ngopi di teras ya Ya. kan. Terus aku tuh mau masuk ya kan, mau masuk ke dalam, nggak tahu teh mau ngambil apa ya, mau ngambil gelas apa biskuit gitu lupa. Nah pas mau masuk ke dalam itu entah kenapa kan kalau misalnya kita kan di penglihatan kita kan suka ada apa namanya, Di kasat mata. kasat mata gitu Iya, ya kan. di samping kan. Iya samping Iya. gitu kan, kayak kasat mata lah gitu kan, kita tuh ngeliat kemana tapi belah sini suka ada Ya gitu kan. pasti kelihatan. Iya, nah jadi tuh aku tuh lagi berdiri, set pas aku lagi berdiri kok kayak ada yang gerak cepet banget tau. Dan itu tuh kasat matanya tuh kayak jelas banget gitu loh, kayak itu tuh kayak sosoknya tuh kayak perempuan, bentuknya tuh gimana, nggak terlalu padat gitu loh, jadi nggak terlalu nyata gitu ya kan. Dia tuh posisinya tuh kayak kayang tau nggak. Jadi percaya nggak percaya, ada yang bilang itu kuntilanak laki-laki. Oh emang ada ya? Iya, jadi dia tuh eh, kurus kering sih sebenarnya Iya dia. tapi ada kayak rambutnya gitu. Oh iya, rambutnya gondrong banget Iya, kan, dia panjang kan. Kalau bagian apa? Tapi bagian ini emang kayak tengkorak, tapi dia kayang. Iya tapi Dia kayang kayak gitu. laba-laba Iya kan. kayak laba-laba. Iya. Ih, itu pas Itu parah banget. Iya Terus pas aku setelah itu kamu langsung teriak langsung kan. teriak kan, aku Iya. langsung mami mami gitu Iya. kan. Itu tuh aku langsung pertama kali ngerasain hal kayak gitu langsung merinding itu sebadan-badan semua dari Jadi ujung kita kepala sampai terbalik kaki. ya. Justru di kontrakan pertama kamu tidak merasakan apapun, tapi kamu melihat kejanggalan kan. Kayak Iya. tiap maghrib ada darah. Ada darah di Terus teras, di ada apa dalam. namanya, di dalam ada banyak belatung. Padahal kita nggak punya makanan Sisa apapun nggak ada gitu makanan kan. sisa, stok Nah, makanan. sedangkan di kontrakan kedua itu kamu merasakan dan aku sama sekali nggak ngerasain, Iya. iya kan? Makanya aneh juga. Aku nggak ngerasain sih. Terus gimana? Nah terus udah gitu kan aku langsung keluar tuh kan, teriak manggil ayang kan, ayang ayang aku habis ngeliat kutil anak ayang gitu kan. Nah, di situ kamu senyum doang tuh kayak kan ngerasain kan. Nah di situ aku langsung akhirnya aku percaya sama hal yang kayak begituan. Aku justru kayak, boy ya aku bukan jahat ya, cuma kayak lumayan senang. Aku gimana ya, sama orang skeptis tuh aku nggak mau nge-push dia buat percaya karena percuma, ya kan? Iya. Percuma ngasih tahu orang yang kayak ya udahlah pasti. Jadi kita nanti dianggap bodoh. Makanya aku ya udah berjalan aja biar dia merasakan sendiri. Akhirnya kamu merasakan sendiri. Di situ aku bilang, memang aku suka lihat, cuma nggak di rumah kita. Ya mungkin itu mah lagi lewat aja, karena kamu harus tahu itu kontrakan dulunya kebon. Oh bekas kebun. Iya, itu dulunya kebun pisang apa gitu. Aku lupa banget. Kebunnya yang punya depan, tau nggak? Yang rumah depan yang punya angsa. Iya iya. Ya rumah itu biasanya kebun tadinya. Tapi aku nggak, alhamdulillah sih nggak ngerasain apa-apa. Mungkin emang itu kamunya lagi sial, dianya pun lagi sial. Karena yang aku tahu
mereka terlihat oleh kita tuh Sial ya. sesuatu hal yang sial untuk mereka. Oh. Gitu, bukan mereka mau niat nakut-nakutin tuh, kecuali yang jahat ya. Oh, jadi mereka tuh kalau misalnya wujud mereka tuh terlihat sama Kita, manusia, ha. jadi itu tuh jatuhnya bagi mereka tuh Sial. suatu kesialan. Iya, sial. Karena bagaimanapun sebenarnya mereka juga takut sama kita. Kayak gitu. Oh. Jadi mungkin kalian berdua lagi sial. Makanya Iya, saling iya. lihat. Itu aku tuh bener-bener kayak wah anjing gitu kan. Wah, oh begini ya. Pertama kali ngeliat hal gue ya aduh udah ampun dah kapok nggak mau lagi gitu kan. Tapi setelah kejadian itu kejadian terparah aku sih Iya. langsung melihat sosok kayak begitu ya. Kalau untuk kesininya sih aku lebih kayak mungkin Merasakan. kayak ada sesuatu Iya, gitu terus kan, kayak mencium bau. bau-bau gitu kan, Nah. kayak wah kayak badan tuh kayak nggak enak Iya, gitu kan, kayak kamu berat gitu, kamu kayak ngerasain mual, pusing. mereka ada di sini dan kamu merasakan apa yang aku rasakan. Iya. Jadi ketika aku diem di suatu tempat dan tempat itu menurut aku nggak bener nih tempatnya, Iya. pasti aku kalau nggak mual, pusing, ya intinya aku nggak betah Iya. di tempat itu dan kamu tahu itu kan. Iya. Dan sekarang kamu merasakan. Sekarang aku ngerasain banget gitu loh. Jadi kan kadang kan kita kan suka aduh Mi kayaknya nggak enak deh di tempat gitu Iya. kan. Aku tuh akhirnya jadi kayak gitu kan, karena pada awalnya tuh kayak kalau misalnya kita main kemana, main ke rumah siapa, main ke suatu tempat gitu kan, biasanya tuh yang sering bawa itu kan kamu ya, Pih, Iya. ayo Pih, Pulang gitu, gitu kalau kan. enggak, ya ayo pindah gitu. Kalau enggak, aku ngajak, misalnya lagi ngumpul, kita ngumpul di mana yuk gitu kan, Iya. kayak pindah tongkrongan lah gitu, Iya. jangan di rumah si A gitu Iya, kan. iya. Karena jujur aku nggak nyaman gitu, nggak semua tempat aku nyaman. Emang agak susah juga sih buat orang-orang yang apa ya, yang sensitif tuh, kayak orang-orang agama sombong banget sih, Iya. kalau nggak ribet banget sih, apaan banget sih kan Iya, kayak gitu. iya. Tapi kan mereka nggak ngerasain apa yang kita rasain. Iya, benar. Padahal itu bukan kita yang mau, ngerti nggak sih, ya kan? Itu kayak ya udah hadir ke kita dengan sendirinya, kayak gitu. Jadi nggak semua orang tuh ngerti. Sekarang kamu akhirnya Iya, ngerasain. sekarang akhirnya aku ngerasain gitu. Jadi kalau misalnya buat kalian nih ya, kalau misalnya ada temen atau anggota keluarga kalian yang mungkin bagi kalian tuh risih gitu ya, kayak ih lu apaan sih kayak gituan, ah alay lu, ah lebay lu, dan kalian tuh harus gimana ya, kayak harus percaya gitu loh bahwa yang saudara atau teman kalian rasain tuh beneran gitu loh, Iya. beneran gitu loh. Karena gua pribadi juga Ngerasain. awalnya tuh kayak apaan sih, kayak Skeptis lah. bahkan ke istri gua sendiri aja kayak gitu, kayak Betul. ih masa iya sih nih kamu ngerasain gitu, ah bohong kali Karena ah, emang perasaan dari kamu doang. kecil juga kamu nggak ngerasain Iya, apa-apa karena kan. memang dari kecil tuh nggak pernah punya pengalaman yang goib gitu, karena dari keluarga aku juga kayak kurang sih hal-hal yang seperti itu kan, dan akhirnya aku ngerasain sih sama hal-hal yang dia rasain gitu loh. Jadi udah saling ngerti lah gitu. Jadi kadang kalau misalnya kita lagi di jalan, lagi bawa motor gitu kan, berdua gitu kan, kadang suka pak tengok-tengok atau pak apa ya, kalau istilahnya suka nih Iya, kamu ngerasain nggak? ngerasain nggak, Tadi kamu lihat iya nggak? kamu lihat gitu, Iya kayak kan? gitu kan, akhirnya Kita langsung diskusi dadakan. iya langsung diskusi dadakan gitu, kayak kan Iya kan kayak gitu bener kan, iya Kadang kalau misalkan aku lagi ngomong atau kamu lagi bawa motor, tiba-tiba aku entah itu aku peluk kamu, entah itu aku kaget. Kamu tuh kayak udah apa ya? Udah tahu gitu kalau aku tuh ngelihat sesuatu. Aku tuh ngelihat kamu hampir nyerempet orang, padahal jelas-jelas di situ nggak ada apa-apa. iya. Itu tuh awalnya tuh aku nggak percaya tuh. Iya, kadang kayak gitu yang bikin apa, yang bikin kecelakaan, kayak gitu-gitu. Sekarang akhirnya alhamdulillahnya kamu merasakan juga. Iya ya, alhamdulillah nggak mau lagi sebenarnya mah, kapok capek tau nggak kayak gitu. Kalau buat orang-orang yang kayak aku gitu ya, yang tadinya awam terus tiba-tiba secara perlahan merasakan hal yang seperti itu, jadi kemana-mana tuh jadi kayak parno tau nggak, jadi kayak takut. Iya. Karena aku basicnya tuh nggak berani, jujur aja. Selain takut, selain parno, ganggu juga nggak sih? Iya sih, mungkin kalau buat
orang yang berani sih Iya, oke-oke aja ya gitu ya. Ya udahlah udahlah gitu gitu ya, ya. masing-masing gitu. Cuma kalian ini harus tahu ya, nggak semua orang yang bisa kayak kita, bukan bisa ya, maksudnya sensitif lah, Mm-mm. itu berani. Nggak semuanya. Ada juga yang bukan, oh itu, bentar nih. Apaan sih itu?